Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Ramasarumsana S, NPM 2235100809 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang telah saya pelajari dan saya simak, yaitu tentang Every Way to Boil Your Rich Native Up with Expo dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Di sini ada pendahuluan, di mana cara untuk membangun aplikasi Rich Native menggunakan Expo, sebuah framework yang mempermudah pengembangan aplikasi mobile. Expo menyediakan alat dan layanan yang mendukung proses pengembangan mulai dari uji coba cepat hingga rilis aplikasi ke pasar. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan proyek. Expo memiliki 4 pendekatan utama untuk pengembangan aplikasi. Yang pertama ada Expo Go, yang kedua Expo Pre-Build, yang ketiga Build Manual atau Android Studio atau Expo D, yang keempat ada ESC Build atau Expo Application Service. Nah, yang pertama itu menggunakan Expo Go, di mana definisi dan fungsinya. Expo Go adalah aplikasi bawaan yang memungkinkan Anda menjalankan aplikasi langsung di perangkat Anda tanpa memerlukan build native. Ini adalah metode tercepat untuk memulai pengembangan aplikasi Rich Native. Cara menggunakan Expo Go, yang pertama jalankan perintah berikut di terminal, yaitu npx expo start. Yang kedua, setelah itu akan muncul opsi untuk memindai QR Code dengan perangkat Android atau iOS menggunakan aplikasi Expo Go, lalu membuat emulator Android atau simulator iOS. Lalu ada fitur utamanya, yang pertama Live Preload, di mana aplikasi akan secara otomatis memuat ulang ketika Anda membuat perubahan pada kode. Yang kedua, debugging cepat, yaitu dapat langsung menguji UI dan fitur aplikasi. Yang ketiga, tidak memerlukan konfigurasi tambahan seperti setting Android Studio atau Xcode. Kelemahannya itu yang pertama, SDK terbatas. Expo Go hanya mendukung library bawaan yang disediakan oleh SDK Expo. Misalnya, tidak dapat menggunakan library dengan native modules seperti Rich Native Vision Camera atau Rich Native PrintMat. Yang kedua, kompatibilitas versi. Expo Go hanya mendukung satu versi SDK terbaru, sehingga aplikasi Anda harus sesuai dengan versi tersebut. Yang ketiga, tidak cocok untuk aplikasi kompleks yang membutuhkan fitur native atau integrasi custom. Kapan digunakan Expo Go? Cocok untuk prototype, eksperimen awal, atau pengembangan cepat tanpa konfigurasi native. Yang kedua, menggunakan Expo Pre-Build. Definisi dan fungsinya, Expo Pre-Build memungkinkan mengubah proyek Expo menjadi proyek native dengan menghasilkan folder Android dan iOS. Folder ini memberikan Anda akses penuh ke kode native, sehingga dapat menggunakan library yang memerlukan native modules. Cara menggunakan Expo Pre-Build, yang pertama adalah jalankan perintah berikut, npx expo pre-build. Perintah ini akan menghasilkan folder Android atau iOS di direktori project Anda. Yang kedua, untuk mengintegrasikan library baru atau plugin, gunakan npx expo pre-build clean. Perintah ini memastikan bahwa konfigurasi Anda diperbarui sepenuhnya. Fitur utamanya dapat menggunakan Android Studio atau Xcode untuk pengembangan lanjutan. Lalu memungkinkan menambahkan library dengan native modules seperti kamera,
GPS, atau Bluetooth. Kelemahannya, Verbuild menambahkan kompleksitas pada proyek karena Anda harus memahami konfigurasi native-nya. Setiap perubahan besar pada konfigurasi memerlukan Verbuild ulang. Kapan kita menggunakan Verbuild? Cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan library native atau fitur custom. Yang ketiga ada build manual atau Android Studio atau Xcode, di mana definisi dan fungsinya. Setelah menggunakan Xcode, Anda dapat membuka folder Android di Android Studio atau iOS di Xcode. Metode ini memberi Anda kontrol penuh atas aplikasi native, termasuk konfigurasi, penyesuaian, dan debuggingnya. Langkah-langkahnya yang pertama, Android Studio. Buka folder Android di Android Studio. Pilih mode debug untuk pengembangan atau rilis untuk rilis aplikasi. Lalu pastikan semua dependensi dan SDK-nya diunduh. Yang kedua, Xcode. Buka folder iOS di Xcode. Pilih perangkat atau simulator iOS. Lalu pastikan menggunakan Apple Developer Profile untuk build aplikasi iOS. Fitur utamanya, akses penuh ke file native seperti Android Main XML, Main Activity Java, atau InfoPlease. Dapat menambahkan konfigurasi custom untuk fitur-fitur seperti notifikasi, GPS, atau pembayaran. Kelemahannya membutuhkan pengetahuan mendalam tentang pengembangan native. Build iOS hanya dapat dilakukan di macOS. Kapan digunakannya? Ketika Anda perlu mengubah file native atau melakukan pengaturan custom untuk aplikasi. Nah, yang terakhir menggunakan Xbuild atau Expo Application Service. Definisi dan fungsinya itu IaaS atau Expo Application Service adalah layanan cloud yang memungkinkan Anda membangun aplikasi tanpa perlu konfigurasi manual di Android Studio atau Xcode. Dengan IaaS, Anda dapat membangun aplikasi untuk Android dan iOS dari sistem operasi apapun, termasuk Windows. Cara menggunakan IaaS Build yaitu yang pertama install SLIaaS yaitu dengan npm install -g IaaS strip -gli. Yang kedua, login ke akun Expo Anda, IaaS login. Lalu yang ketiga, konfigurasi proyek Anda dengan IaaS build configures. Lalu yang keempat, mulai proses build dengan IaaS build. Pilih platform Android atau iOS dan jenis build atau development release-nya. Fitur utamanya yaitu cloud build. Semua proses build dilakukan di server Expo. Lalu mendukung pipeline CL dan CD untuk pengembangan kolaboratif. Lalu memudahkan distribusi aplikasi ke Google Play Store dan App Store. Kelemahannya memerlukan akun Expo untuk layanan tertentu. Proses build tergantung pada kecepatan internet. Kapan digunakan IaaS build? Cocok untuk tim besar atau proyek yang memerlukan otomatisasi build dan distribusi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.